Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu lagi kita dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada pertemuan kedua ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan kedua ini, Ustazah mau menyapa dulu anak-anak Ustazah. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga Anda sehat-sehat saja ya, dan semoga baik-baik saja di sana dan selalu bersemangat untuk menimba ilmu ya, jangan pernah bosan ya dengan pembelajaran Ustazah. Oke. Nah, mari kita lanjutkan di mana pertemuan kedua kali ini kita membahas tentang materi pokok, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang makna hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sekarang kita membahas substansinya. Oke, kita akan lihat dulu tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Yang keduanya dalam nilai instrumental Pancasila. Yang ketiganya dalam nilai praksis Pancasila. Dan Ustazah nanti di video ini akan menjelaskan mengenai apa itu substansi, apa itu substansi hak dan kewajiban nilai dasar dan dinilai instrumental serta dinilai praksis. Nanti kalian akan tahu jawabannya setelah melihat video Ustazah ya. Nah, oke. Ya, sebelumnya jangan lupa like and subscribe ya, Nanda. Oke, kita lanjut ya. Next. Oke, kita masuk ke dalam substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nah, sebagaimana judul telah sama-sama kita lihat, kali ini kita akan membahas mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Diharapkan dengan materi yang kami hadirkan ini dapat membantu para pelajar dimanapun berada dalam memahami materi kewarganegaraan. Oke, simak ya selengkapnya penjelasannya di bawah ini. Oke. Nah, pengertian substansi. Nah, kalau dari kata sub itu bagian. Nah, tansinya apa gitu ya. Nah, oke, di istilah kata bahwasanya sub ini adalah bagian, tansinya itu adalah kalau istilah kata. Jadi kalau kita gabungkan dia di sini menjadi substansi atau bagian penting. Nah, berarti di sini adalah bagian penting dan hak asasi manusia gitu ya. Nah, oke, atau bagian penting dari hak asasi manusia. Coba kita telah di sini untuk mengenal dan memahami hakikat yang terkandung dalam substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Tentu kita perlu memahami apa itu yang dimaksud dengan substansi. Nah, merujuk definisi atau pengertian ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, substansi adalah isi pokok, inti, unsur, zat, watak, dan sebenarnya itu ya. Sedangkan asasi manusia adalah seperangkat hal yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati dengan tinggi ya, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusianya. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Oke, lanjut ya. Nah, salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia itu akan sifatnya universal ya. Artinya hak dan kewajiban asasi manusia itu merupakan suatu hal yang dimiliki dan wajib dilindungi oleh setiap manusia. Di dunia ini tanpa perbedaan suku, bangsa, agama, ras, maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan yang namanya hak asasi manusia. Akan tetapi karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Kemudian, ideologi budaya nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Contohnya, Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia berlandaskan kepada ideologi negara yaitu Pancasila, yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi manusia, warga negara maupun warga negara Indonesia. Sebagaimana Pancasila itu
semua Pancasila menjadi hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, ketiga nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia sebagaimana dipaparkan berikut ini. Oke, kita lihat ya. Nah, 1. Substansi dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Kalau dia nilai dasar, berarti apa yang Anda ingat, nak? Nilai dasar, apa yang Anda ingat yaitu 5 nilai dasar Pancasila. Oke, benar ya. Yang pertama itu ada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, memang ini berkaitan dengan 5 sila ya. Jadi nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat 5 sila Pancasila itu gitu ya. Nah, yaitu yang saya jelaskan tadi ya. Nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Jadi nilai hakikat nilainya itu ya kelima sila tersebut gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan substansi hak dan kewajiban asasi manusia ini dengan Pancasila, dapat kita jabarkan secara singkat sebagai berikut. Nah, Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, kemudian kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Kalau yang kedua, kemanusiaan yang dalam beradab itu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk dapat menjamin perlindungan penegakan hukum gitu ya. Nah, kemudian Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur persatuan diantaranya warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati dalam berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini merupakan prinsip asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dengan semangat persaudaraan. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mencerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat demokratis. Menghargai hak setiap warga negara dan bermusyawarah mufakat dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, intervensi yang membelenggu hak partisipasi masyarakat. Kemudian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatan oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Oke, jadi dimana tadi kan substansi hak dan kewajiban dalam nilai dasar Pancasila. Jadi kalau dia nilai dasar berarti nilai yang dimana nilai yang menyangkut dari hakikat atau kelima sila tersebut. Misalnya kan nilai kemanusiaan seperti apa dia, nilai ketuhanan seperti apa dalam kehidupan sehari-hari gitu ya kan. Seperti apa hak kita, seperti apa kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nilai kepersatuan seperti apa hak dalam kita bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan seperti apa kita hak dan kewajiban kita dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kemudian terakhir yaitu nilai persatuan Indonesia seperti apa hak dan kewajiban kita dalam bersatu gitu ya. Nah, itu dia ya maksudnya. Oke, kita lanjut ke substansi dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nah, seperti apa sih nilai instrumental? Apa itu nilai instrumental? Nah, nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental itu sifatnya lebih khusus dibandingkan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental itu merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan ini, nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan peraturan daerah. Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dalam diatur oleh nilai instrumental Pancasila. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut. Oke, sebelum kita lanjut, saya jelaskan lagi. Nilai instrumental itu adalah nilai yang dijabarkan dalam bentuk penjabaran yaitu dituangkan dalam UUD 1945 atau peraturan pemerintah lainnya gitu ya. Jadi nilai instrumental itu adalah nilai yang dituangkan atau dijabarkan dalam bentuk konstitusi gitu ya. Nah, gitu.
Oke, kita lanjut ya, kita lihat. Nah, ini undang-undangnya yang mengatur tentang hak dan kewajiban. Nah, bisa Anda lihat di sini ya, Ketetapan PR Hak Asasi Manusia, Ketentuan Undang-Undang Organik, nah Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengukuhan Konvensi Penyiksaan Perlakuan Penghukuman yang Kejam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak Asasi Hak Sipil Politik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Hak Ekonomi Sosial Budaya. Ini masih banyak lagi ketentuan undang-undangnya, bisa Anda baca di sini. Nah, salah satunya peraturan pemerintah tentang tata cara pelindungan terhadap korban sanksi pelanggaran hak asasi manusia dan berat. Kemudian peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi restitusi rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia. Ketentuan dalam keputusan Presiden Kepres ya. Nah, ini dia ada keputusan Presiden nomor 50 tahun 2000 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, keputusan Presiden nomor 83 tahun 19 tentang pengesahan konvensi. Nah, kemudian ada keputusan Presiden nomor 31 tentang pembentukan pengadilan HAM. Kemudian ada keputusan nomor 96 tahun 2001 tentang perubahan Kepres nomor 53 tahun 2001. Kemudian keputusan Presiden nomor 40 tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia tahun 2004-2019. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nah, tadi dia instrumental, nilai yang dijabarkan dalam bentuk konstitusi atau undang-undang gitu ya. Atau hak dan kewajiban yang terdapat di dalam konstitusional atau UUD atau peraturan pemerintah gitu ya. Kalau nilai praksis, apa sih nilai praksis? Nah, apa bedanya dengan nilai instrumental? Apa bedanya dengan nilai dasar gitu ya kan? Nah, kita lihat dulu nilai praksis. Nilai praksis merupakan realisasi nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang, selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman, aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat mewujudkan apabila nilai dasar instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dengan kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila seluruh warga negara apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sikap positif tersebut diantaranya sebagai berikut, gitu. Nanti ada sikap positifnya. Jadi kita ambil kesimpulan nilai praksis ini adalah nilai di mana bentuk realisasi kita atau bentuk implementasi nyata kita dari nilai yang telah kita laksanakan seperti nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis ini adalah bentuk pelaksanaannya gitu ya. Nah, di mana pelaksanaannya itu adalah bentuk kegiatan positif gitu ya. Nah, jadi nilai praksis ini adalah nilai praktek gitu atau implementasi gitu ya atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat positif. Oke, kita lanjut. Nah, seperti apa dia? Nah, ini dia. Nih, hormat menghormati gitu hak dan kewajibannya ya. Kemudian saling menghormati kebebasan beribadah. Itu kan kalau di dalam nilai Pancasila. Kemudian mengakui persamaan derajat, mencintai sesama manusia dengan rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kemudian kalau ini menempatkan persatuan kesatuan kepentingan keselamatan bangsa dan negara atas kepentingannya adalah berkorban. Kemudian untuk berbangsa dan bernegara, cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan yang berbineka tunggal ika. Yang keempatnya, kalau di kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan, mengutamakan kepentingan negara bermasyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah mengambil keputusan berkepentingan bersama, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain,
suka memberi pertolongan, menjauhi sikap pemerasan pada orang lain, menjauhi sifat boros, gaya hidup mewah, rela bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain. Nah, itu adalah bentuk sikap nilai praksis atau hak dan kewajiban di nilai praksis Pancasila gitu ya. Oke. Nah, itu tadi ya. Jadi kita ambil kesimpulan bahwasanya nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis itu merupakan bagian penting atau substansi hak dan kewajiban atau bagian pokok ya, inti penting dalam menjalankan yang namanya tentang hak asasi manusia gitu ya. Karena kalau kita bicara hak dan kewajiban, maka unsur pentingnya ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis ya. Nah, jadi nilai dasar itu adalah berkaitan dengan hakikat pada 5 sila itu sendiri. Kemudian kalau nilai instrumental adalah nilai di mana yang telah direalisasikan ke dalam bentuk peraturan pemerintah, undang-undang atau konstitusional ya, tadi gitu konstitusi ya. Kalau nilai praksisnya adalah nilai di mana di sana merupakan nilai implementasinya gitu dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat positif. Nah, itu ya. Atau sama dengan nilai di mana prakteknya gitu ya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dia tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila ya. Oke, semoga Anda dapat mengerti apa yang saya jelaskan dan di video saya kali ini. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya salah atau di video ini kurang Anda maksimal atau kurang bagus, nah itu mohon dimaklumi dan dimaafkan ya. Nah, oke. Terima kasih atas segala perhatian Anda dan maaf segala kekurangan dari Ustazah ya. Semoga kita selalu bersemangat untuk menimba ilmu, apalagi di bagian pendidikan yang berkarakter ini seperti pendidikan Pancasila. Semoga Anda selalu anak-anak yang memiliki karakter yang baik gitu ya. Amin. Oke, tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.